Nah, tuh tim ini yang lainnya. Yes. Bu Naf. Ya, dengan jaringannya Bu Naf. Bu Naf, luplep jaringannya Bu Naf. Ya. Suaranya asal luplep. Yang Bu Nafika suaranya luplep. Udah ada Ibu instruktur kita, Bu Tri. Bu Naf. Habis. Itulah. Selamat datang dan kami yang sedia memasuki room kami untuk mulai presentasi materi kali ini. Perkenalkan, saya Nafika selaku host kali ini, dan perkenalkan juga kami di sini ada bertiga, ada Pak Yayan selaku moderator, ada Bu Emma selaku presenter kali ini. Nah, saya Pak Yayan dan Bu Emma berasal dari instansi yang sama, yaitu dari FKM Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Lalu kami bertiga ini sama-sama semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Saya kebetulan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, Pak Yayan mengajar PKN. Lalu ada Bu Emma yang akan menjadi presenter kali ini adalah guru bahasa Sunda. Jadi kami bertiga akan mengajak berusaha mengikuti kegiatan ini. Lalu berikutnya Bapak Ibu, saya tunggu partisipasinya untuk mengikuti kegiatan ini juga. Dan kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah memasuki ruangan kami, dan terima kasih kepada Ibu kami, Ibu Tri, dan ada PJ wilayah 14 kami, yaitu Ibu ya, jadi kami ucapkan terima kasih. Nah, untuk susunan acara kali ini adalah seperti biasa, ada pertanyaan dari saya yang sudah disampaikan. Lalu berikutnya adalah ada penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator kami, yaitu Pak Yayan Bakir, dan ada materi yang akan disampaikan oleh Bu Emma. Nah, materi yang akan disampaikan adalah dari Bu Emma ini cukup menarik, tentang PJBL. Betul ya Bu Emma? Iya betul. Bu Naf, PJBL. Nah, kita ketahui nih, PJBL itu apa? Nah, ada lagi, kami di sini hanya saling berbagi cerita, berbagi pengalaman, untuk depannya seperti apa. Baik, untuk bentuknya ketika terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Lalu mengenai presensi, biasa akan saya share linknya ketika sesi tanya jawab berlangsung atau setelah presenter menyampaikan hasil presentasinya atau materinya. Baik, untuk berikutnya akan saya langsung serahkan saja kepada Pak Yayan Subangkit selaku moderator. Silakan, Pak Yayan. Ya, terima kasih Bu Nafika atas kesempatan yang diberikannya. Sebelumnya saya mengucapkan pada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semuanya, Bapak Ibu guru yang saya hormati, juga ada instruktur dan reng-rengannya. Terima kasih waktu yang sore ini yang mungkin sedang istirahat atau bercengkrama dengan keluarga, tapi dengan niat yang baik untuk memperoleh ilmu, kita bersama bersilaturahmi di sini. Mungkin langsung saja saya perkenalkan di sini di layar Ibu Bapak ada identitas dari presenter kita atau pemateri kita, Ibu Emma, dengan background yang cukup simpel tapi menarik ya. Di situ ada pulpen, juga ada pertumbuhan. Nah, yang menarik Ya, adalah kopi hitamnya gitu. Ya, betul. Backgroundnya ya. Kami atau kawan-kawan bisa sambil ngopi. Ya, betul. Nah, sampurasun untuk semuanya. Presenter saat kita ini adalah Ibu Emma Rahmawati. Beliau lahir di Bandung 29 Januari 1992. Beliau adalah satu pendidikan bahasa daerah UPI Bandung. Kalau dulu IKIP ya. Iya, IKIP. Seperti itu. Dengan alamat email nanti dibacakan saja oleh Bu Emma. Nah, untuk itu dengan semangat sorenya, semangat sore berasa semangat pagi, silakan kepada Ibu Emma untuk memulai materinya. Silakan Bu. Ya, terima kasih kepada Bapak Yayan yang telah telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan, memaparkan materi pada sore ini. Sebelumnya Ibu Bapak, terima kasih telah join terhadap room kami, terhadap materi saya yaitu mengenai project based learning. Di sini karena kami semuanya pengalaman mungkin banyak yang lebih berpengalaman daripada saya, jadi saya di sini hanya share pengalaman saya, dan apabila ada pengalaman Ibu dan Bapak untuk masukan saya harap untuk saling sharing. Nah, di sini tadi mengenai biodata saya, tadi sekilas sudah dijelaskan oleh Bapak Moderator. Saya lulusan bahasa daerah UPI, ya, Bandung. Dan mohon maaf Ibu dan Bapak, kadang saya suka belibet berbicara bahasa Indonesia Sunda, ya Pak. Jadi bisi ini gitu, bisi pacampur. Tapi saya akan memaksimalkan menggunakan bahasa Indonesia. Karena ini materinya umum ya Pak dan Ibu. Kita langsung saja. Di sini pembelajaran berbasis project based learning. Saya berasal dari instansi, tadi sudah dijelaskan, SMK Jatiluhur. Namun meskipun, untuk perkenalan saja ya Pak, Bapak-Bapak Ibu-Ibu, meskipun saya dan Pak Yayan Bu Nafika satu instansi, kami ini baru bekerja sama selama 1 tahun. Jadi kami juga masih pendekatan ya seperti itu, sepertinya sama semua orang. Kenapa saya di sini mengambil materi mengenai project based learning? Karena di sini saya sebagai pendidik atau sebagai guru harus, salah satu tugas guru itu adalah membuat RPP sebelum kita belajar atau mengajar kepada anak. Nah, di sini banyak sekali model, metode atau strategi yang kita terapkan kepada siswa di kelas kita. Salah satunya ini adalah yang saya sukai ya dari segala model, yaitu adalah model project based learning. Kenapa model project based learning ini? Karena project ini ada evidence-nya. Meskipun lama waktunya yang dibutuhkan, tapi ini tuh butuh ada evidence, ada buktinya untuk kita. Terus kita bisa melihat dari sana, dari satu kegiatan pembelajaran ini terlihat ada anak yang punya bakat. Jadi dari sini terlihat Ibu Bapak bakat-bakat anak yang tadinya kita tidak tahu, tapi ada muncul gitu. Nah, coba kita lihat dulu teorinya, pengertian model pembelajaran project based learning. Di sini
Project based learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai inti pembelajaran menurut Permendikbud tahun 2014 di 20. Di sini model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran inovatif yang melibatkan kerja proyek di mana peserta didik bekerja secara mandiri dalam mengkonstruksi pembelajarannya dan mengkulminasikannya dalam produk nyata. Nah, lalu di sini banyak pengertian, beberapa pengertian model PJBL dari beberapa sumber buku. Di sini saya melihat di buku ini ada Bapak Sutirman. Di sini itu adalah bukunya itu adalah yang media, judulnya itu adalah Media dan Model-model Pembelajaran Inovatif. Beliau mengatakan di dalam bukunya itu adalah menurut Buck Institute for Education, model pembelajaran Project Based Learning adalah suatu metode pengajaran sistematis yang melibatkan para siswa dalam mengajari pengetahuan dan keterampilan melalui proses yang terstruktur, pengalaman nyata, dan teliti yang dirancang untuk menghasilkan produk. Dan saya juga mengambil dari buku Pak Daryanto. Project based learning ini merupakan cara belajar yang memberikan kebebasan berpikir pada siswa yang berkaitan dengan isi atau bahan pengajaran dan tujuan yang direncanakan. Nah, tapi semua model pembelajaran itu pasti ada poin minus dan poin plusnya. Di sini saya menyebutkan kelebihan model pembelajaran project based learning menurut Boss and Krauss dan yang saya rasakan juga. Yang satu kelebihannya yaitu adalah satu, model ini bersifat terpadu dengan kurikulum sehingga tidak memerlukan tambahan apapun dalam pelaksanaannya. Yang kedua, siswa terlibat dalam kegiatan dunia nyata dan mempraktikkan strategi otentik secara disiplin. Yang ketiga, siswa bekerja secara kolaboratif dengan teman-temannya. Yang keempat, teknologi terintegrasi sebagai alat untuk penemuan kolaborasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembelajaran penting dalam cara-cara baru. Dan kelebihannya itu adalah meningkatkan kinerja sama guru dalam merancang, dalam mengimplementasikan proyek-proyek yang melintasi batas-batas geografis atau zona waktu. Nah, tapi di dalam kelebihannya juga ada kelemahannya juga. Kelemahannya juga model pembelajaran ini menurut Abidin, satu, biaya dan waktu. Karena yang namanya project based learning itu adalah membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kalau misalkan kita bikin RPP, kalau satu pertemuan kayaknya kalau memakai project based learning ini tidak bisa. Jadi pasti membutuhkan beberapa minggu menggunakan project based learning ini. Terus ada referensi atau media. Nah, di sini karena yang namanya project based learning ini menggunakan banyak media karena evidence-nya ya. Jadi mungkin ini menjadi ada kelemahannya juga. Terus yang selanjutnya yaitu adalah kesiapan guru dan siswa. Karena yang namanya project based learning ini adalah ada evidence-nya, ada buktinya. Jadi di sini motivasi siswa sangat dibutuhkan. Karena kadang dalam satu kelompok belajar, kalau misalnya kita kasih proyek karena ini sistemnya per kelompok, jadi kadang suka ada beberapa siswa saja yang muncul, tidak semuanya. Nah, ini ada kelemahan. Dan kesiapan guru di sini yaitu adalah karena di sini jangkanya jangka panjang proyek itu, jadi kalau misalnya di luar pembelajaran atau apa, anak-anak ingin berkonsultasi gitu, kita harus siap sedia untuk siswa itu. Terus yang terakhir adalah fokus menguasai satu topik. Tadi saya sudah bicarakan karena yang namanya project based learning itu lama, waktunya cukup lama, jadi materinya itu kalau misalkan guru mata pelajaran yang banyak babnya sepertinya kurang tepat menggunakan project ini. Tapi kalau misalkan yang satu topik itu lama, ini bagus. Tapi ini bisa jadi kelemahan juga karena anak itu cuma menguasai satu topik dalam jangka waktu yang lama. Lalu, nah, di sini apa saja langkah pembelajaran? Langkah-langkah apa yang harus
lakukan apabila kita menggunakan project based learning ini. Di sini ada 6 tahapan langkah pembelajaran PJBL. Yang pertama adalah menentukan proyek. Jadi kita di sini itu dari awal sudah ngasih tahu ke anak kita akan menentukan proyek. Nah, selanjutnya apabila sudah kita menentukan proyek bersama anak, langsung kita itu adalah merancang langkah-langkah penyelesaian proyek. Di sini membuat anak merancang suatu kegiatan sehingga anak mendapatkan proyeknya atau evidence-nya. Selanjutnya, apabila sudah membuat rancangan, lalu disusunlah jadwal pelaksanaan proyek. Nah, di sini penyusunan jadwal ini yang saya tadi bicarakan, jadi waktunya karena project based learning itu waktunya lama, jadi pasti ada jadwal yang terperinci, berapa kali pertemuan dengan gurunya, kapan sampai selesainya. Jadi di sini harus ada penyusunan jadwal karena harus secara sistematis dan harus banyak berkomunikasi. Terus yang keempat adalah penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru. Nah, di sini ketika sedang melaksanakan penyelesaian proyeknya, karena di sini lagi-lagi bukti media pasti harus ada, yang namanya evidence pasti butuh media, sarana dan media, dan harus dilihat juga oleh guru. Kenapa dilihat oleh guru? Karena untuk memberitahukan kepada siswa, oh seperti ini, bagusnya seperti ini, atau misalnya kayaknya tambahannya lagi ini. Jadi di sini guru itu harus menjadi pendamping siswanya. Terus selanjutnya yaitu adalah penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil proyek. Nah, di sini siswa diharapkan menyusun laporannya dan presentasinya atau publikasinya, atau misalkan kalau yang berbentuk evidence, penyusunan laporannya seperti apa sih, rencananya seperti apa sih nanti untuk dievaluasikan. Nah, seperti itu. Berupa evidence-nya seperti teks atau misalnya apa. Dan yang keenam adalah evaluasi proses dan hasil proyek. Nah, di sini evaluasi proses dan hasil proyek pertama bisa kita anak tampilkan misalkan, atau misalkan proyek apapun proyeknya, jadi hasil evaluasinya kita lihat. Dan di sini evaluasinya juga dari proyek penilaiannya itu seperti biasa, ada pengetahuan, ada keterampilan, dan ada sikap. Apabila pengetahuan, kita lihat mungkin dari hasil pekerjaannya selama mereka mengerjakan, keterampilannya kita lihat dari proyeknya, dan sikapnya dari attitude-nya anak-anak selama mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan contoh pembelajaran project based learning dalam mata pelajaran saya sendiri, yaitu adalah bahasa Sunda. Bahasa Sunda memang banyak sekali subtema yang harus diberikan kepada siswa. Nah, namun kadang saya menjadi guru Sunda, karena yang namanya Sunda banyak yang mengira Sunda itu susah. Terus kalau misalnya ngajar pasti ingatnya teh buah waluh apa, anaknya ucing apa, kan pasti seperti itu ya belajar bahasa Sunda. Tapi oleh guru, karena itu kan bebas ya kalau menentukan tema, yang penting kita harus melaksanakan tema tersebut. Nah, contohnya saya seperti kawih saja ya. Jadi saya ngasih pembelajaran seperti nama-nama hewan atau nama-nama tumbuhan itu cuma 1 kali pertemuan. Jadi saya ambil pertemuan yang lain untuk yang kira-kiranya tahun ini atau misalkan saat ini kita perlukan untuk melestarikan budaya kita. Contohnya misalkan seperti kawih. Kawih kalau misalkan di Indonesianya mah nyanyi pop seperti biasa. Kawih itu adalah lagu Sunda. Nah, di sini saya pakai project based learning ini karena apa? Karena pasti setiap orang pasti suka nyanyi. Dan saya inginnya di akhirnya mereka itu mengekspresikan
bakatnya apabila ada yang mempunyai bakat kawi. Nah, jadi di sana saya bisa melihat bakat anak di akhir. Oh, ternyata anak ini di kelas ini ada yang mempunyai bakat seperti itu. Jadi tidak semua materi project based learning ini bisa diterapkan, namun untuk bahasa Sunda saya sangat terbantu oleh adanya model pembelajaran ini. Banyak sekali tema-tema bahasa Sunda yang saya ini gitu pakai project based learning ini. Mungkin cukup sekian Bapak Yayan pemaparan dari saya mengenai project based learning. Ya, terima kasih Bu yang telah memberikan materi atau ilmunya tentang langkah pembelajaran proyek atau PJBL ya Bu M. Iya, namun mungkin ya. Namun ya, nanti dulu ya Pak Yan. Namun kayaknya kalau misalnya project based learning ini saya baca-baca paling bagus itu kalau yang banyak kayak yang praktek ya Ibu Bapak, seperti misalnya di biologi misalnya ekstrak. Kalau ekstrak ini bagus sekali ini project karena kan harus selalu betul, harus ada proyek, harus ada evidence dan yang lain-lain. Ini sepertinya cocok sekali bagi Ibu dan Bapak yang mengajar ekstrak. Ya, mungkin kalau bisa saya menjelaskan, mungkin PJBL ini cocoknya untuk guru-guru yang super tangguh ya, karena memerlukan persiapan yang sangat hebat sekali. Ini dari nomor 1 sampai nomor 6. Kalau saya sendiri mungkin nomor 2 sudah kelelahan seperti itu. Terus juga tadi disampaikan oleh Bu Emma bahwa PJBL ini juga salah satu kelemahannya yaitu memerlukan persiapan dan dasarnya memerlukan biaya perdana yang lumayan gitu kan, kalau guru-gurunya tidak bisa kreatif seperti itu. Silakan kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin lagi ya bertanya. Ada Ibu Emma kita dijawab alhamdulillah, tidak bisa kita semua belajar bersama ya. Silakan Bu. Ada yang bertanya, Bu Emma? Ada yang bertanya di chat? Bentar. Oke. PJBL dilaksanakan per mapel ya Bu? Seperti itu. Dari Bapak Yandri. Oh iya. Ya Bapak Yandri. Ya Pak Yandri, project based learning dilaksanakan per mapel ya Bu. Ini tergantung ya Pak ya. Jadi semua mata pelajaran bisa, asalkan kita tahu apakah kita akan membuat proyek dan bukti pembelajarannya atau tidak. Jadi memang tidak semua pelajaran bisa diprojekkan seperti itu Bapak. Jadi tergantung kita dan subtema pembelajaran kita. Semua mapel sepertinya bisa, tapi kita harus dilihat terhadap temanya sendiri ya Pak ya. Seperti itu. Mungkin yang selanjutnya dari Pak Roni, Bu Emma. Berikan contoh yang menggunakan proyek ini lebih detail tetapi lebih hemat dalam pelaksanaannya. Itu tantangannya mungkin. Silakan Bu Emma, punya pengalaman seperti apa? Saya berpengalaman sudah melaksanakan memakai project based learning mungkin baru 2 atau 3 kali ya Pak ya. Tapi kalau kelasnya sih banyak banget ya Pak ya. Nah, ininya kalau hemat pelaksanaan paling hemat itu saya minimal 1 bulan Pak, 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan saya bisa melakukan pembelajaran PJBL ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, dilihatnya kita dari langkah-langkah pembelajaran proyek ini ya Bapak ya. Dari penentuan, dari langkah 1 dan langkah 2 itu bisa jadi 1 kali pertemuan kita. Jadi kita pertama kita bilang materi kali ini misalkan mengenai KW. Langsung kita dirancang langkah-langkahnya dengan cara kita harus membagi kelompoknya terlebih dahulu. Ya, membagi kelompoknya terlebih dahulu. Lalu
apabila sudah dirancang langkah-langkah, anak-anak kan pasti membuat langkah-langkahnya dan yang lain-lain, kita bisa langsung ke pertemuan kedua. Ya, ke pertemuan kedua, penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Nah, di sini kita bisa disusun jadwalnya dan yang lain-lain. Sembari yang keempat, penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru. Jadi sebelumnya di langkah yang kedua, kita kasih tahu dulu ke siswa langkahnya dari awal sampai akhir seperti ini. Nanti minggu depan pembelajaran Ibu nyusun jadwal ya. Jadi kalian harus siap-siap. Jadi intinya, kuncinya kalau saya sendiri secara pribadi yaitu adalah memberitahukan kepada siswa apa yang minggu depan akan saya sampaikan kepada anak. Jadi setidaknya anak itu ada prepare untuk pelajaran minggu depan. Oh, minggu depan harus susun jadwal. Oh iya, minggu depan harus bawa nih kira-kira contohnya. Selanjutnya, pertemuan ketiga bisa penyusunan laporan. Penyusunan laporan di sini tinggal ngelihatnya aja, karena yang namanya project based learning itu di luar jam pembelajaran pun kita harus jadi monitor anak juga, jadi perwakilan atau lebih aktif. Iya, betul, kita lebih aktif. Kalau untuk pribadi saya sendiri, saya suka punya grup WhatsApp. Sekarang kan sudah ini ya, sudah semuanya media elektronik. Jadi perwakilan tiap kelas, jenjang ada. Jadi apa yang mereka tanyakan atau apa mereka bisa wakilkan dan bisa dikomunikasikan dengan saya. Lalu akhirnya tinggal melihat hasil proyek anak dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini tuh cepat atau tidaknya, hemat pelaksanaannya atau tidak tergantung kita dan siswanya tersendiri. Kitanya harus kuat niatnya dan anaknya pun motivasinya harus tinggi. Jadi saya selalu berulang-ulang kali selalu memotivasi anak untuk membuat pembelajaran ini berlangsung dengan baik. Salah satunya karena saya guru bahasa Sunda, jadi saya selalu memotivasi anak. Jadi ayo kita lestarikan budaya kita, bercerita-cerita di sela-sela pembelajaran, di sela-sela pembelajaran menyelesaikan proyek. Saya selalu ngobrol sama anak. Jadi anak itu nggak terlalu terbebani. Yang penting hasil akhirnya ada. Seperti itu. Sebenarnya di sini ada Nah, di sini ada pertanyaannya ya, untuk monitoring hasilnya bagaimana, Bu? Nah, Pak Roni, kalau saya memonitoring anaknya itu monitoring hasil di sini saya melihat kerja anak. Kalau kan ini tergantung subtema ya. Kalau misalnya contohnya saya kelonsan kawi, mereka itu kadang suka coba dong contohnya kalian mau ngeganti lagu apa, atau misalnya kalian sudah buat kawih apa, proyek kalian apa, sama saya dilihat dulu. Jadi gitu sebelum hasil proyek ditampilkan, sebelum post test, jadi ada pretest dulu gitu Pak. Jadi saya selalu monitoring anak itu seperti pretest, jadi dilihat dulu monitoringnya dan yang lain-lain. Dan kadang anak-anak pun selalu memberikan hasilnya dulu sebelum dinilai. Seperti itu. Jadi intinya kalau misalkan anak-anak memotivasi dulu, kitanya harus dekat dengan anak, pendekatannya memakai quantum learning, quantum teaching, itu lebih enak kepada siswa dan gurunya untuk memonitoring. Dan untuk evaluasi, ya saya kadang suka dipraktekkan, jadi ditampilkan proyek-proyek anak. Di sini saya ada contoh sebenarnya waktu saya membuat video sedikit contoh, tapi ini kira-kira tak tahu sudah bisa di play atau tidak, Pak Yayan. Coba ya. Coba di play aja, Bu. Ya. Oke. Silakan. Tapi sepertinya tidak bisa. Tidak bisa ya? Ya, tidak bisa di play. Ternyata di sini saya membuat dari langkah 1 sampai langkah 6
Yang saya butuhkan waktu di sini tuh 1 bulan, 4 kali pertemuan. Yang seharusnya kalau saya sih lebih enaknya 1 kali pertemuan itu satu langkah. Cuman bisa diminimalisir karena tema pembelajaran kan masih banyak ya Bapak. Jadi saya ini 1 bulan tema kali ini. Mohon maaf Ibu Bapak, ternyata videonya tidak bisa di play. Padahal ini saya sudah membuat videonya. Mungkin ya, nanti Bu Emma bisa ya, men-share link YouTube-nya ya, sambil sekaligus meng-like dan subscribe saja ya. seperti itu ya. Oke. Itu Terus ada juga. oh ya. Terima kasih dari Bapak Roni ya. Oh iya. Ada Ibu pencerahannya yang luar biasa. Ya, tapi ya itu mah Bapak, pengalaman saya ya pasti banyak sekali pengalaman Ibu dan Bapak yang luar biasa. Ini Lebih kita berbagi. Ya. Saya berbagi sharing pengalaman saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Roni. Oke, untuk Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin juga bisa berbagi ya Bu Emma ya. Ya betul. Dan, mungkin ya, ada yang lebih hebat lagi, bukan mungkin lagi, mungkin banyak ya yang lebih hebat daripada kita. Kita masih belajar dan segalanya. Silakan mungkin ditunggu sekitar 2 menit mungkin kalau ada yang mau mengajukan diri atau bertanya. Silakan. Kak Ibu sambil menanti pertanyaan, jangan lupa untuk mengisi presensi ya. Ya. Kebetulan jujur saja pengalaman saya dari kemarin, saya suka telat absen, kadang-kadang seperti itu. Mungkin beberapa pertemuan saya nggak ngisi absen sampai ada yang japri Bu siapa seperti itu. Mungkin tidak ada ya Bu Emma ya. Tidak ada, mungkin bukan masalah paham dan tidaknya, kita bisa saling share di grup WhatsApp tentang pertanyaan atau mungkin bisa langsung japri ke materinya ke Bu Emma. Dan jangan lupa Bu Emma nanti contoh dalam pembelajarannya bisa di linknya baik berbentuk YouTube ataupun video. Siapa? Pada intinya pembelajaran atau dalam pembelajaran base learning ini memerlukan kreativitas yang sangat hebat sekali dari Bapak Ibu guru. Dan satu hal yang mungkin saya lihat, ini kita tidak bisa mengawasi atau memonitori ketika jam mengajar kita saja. Ini harus ada kekuatan ekstra di luar jam mengajar ya Bu Emma, seperti itu. Ya, betul. Jadi alangkah capeknya kalau dilihat dari seperti itu ya. Tapi kalau sudah terbiasa mungkin kita bisa seperti itu. Contohnya mungkin saya Pak, sebenarnya saya dari 2016 ikutan yang kayak gini, cuman baru sekarang pelaksananya gitu. Karena digusur sama Bu Emma sama Bu Napika seperti itu. Ya, mungkin untuk untuk materi dari Bu Emma tentang base learning cukup sekian. Kalau ada pertanyaan apa silakan langsung saja. Atur nuhun pisan kasadayana wilujeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Ibu Napika. Silakan Ibu Napika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Emma selaku presenter kali ini dan kepada Pak Yayan selaku moderator. Terima kasih. Nah, berikut pemaparan dari Bu Emma selaku presenter dan Pak Yayan. Juga saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada presenter dan moderator serta saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu partisipan yang telah mengikuti materi di room kami. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya, kepada rekan-rekan semuanya. Nah, jadi sedikit pemaparan yang mengenai project based learning ini cukup menarik. Bahkan saya sangat mengikutinya juga ketika proses project based learning ini, ketika itu hasilnya adalah kebetulan saya satu sekolah dengan UMA dan sekali proses ini, ketika hasilnya itu berupa suatu KW dan tanpa disadari ternyata ada beberapa siswa yang memiliki bakat terpendam ya Bu Emma ya, betul ya? Iya betul. Ada bakat terpendam
pelaku sebagai penyanyi. Ya. Itu di kelas saya ya. Oh iya, balik kelas ya Bapak ya. Ya, ternyata Bapak, Ibu. alhamdulillah ada bakat di anak Bapak ya. Kawin. Ya, jadi betul sekali Bapak Ibu, kita tidak dapat menebak apakah siswa ini bagaimana, tapi ternyata ada bakat terpendam di balik itu. Mungkin siswa tersebut ketika pelajaran matematika sulit gitu, tetapi ketika pelajaran menyanyi bukannya sekedar menyanyi ya Bu Emma, ketika kawin itu Iya, betul. ada teknis khusus ya Iya, betul. ketika menyanyi. Nah, jadi ternyata project based learning ini kita bisa gunakan, sehingga projectnya adalah mungkin nanti Bu Emma akan menghasilkan siswa yang selaku penyanyi kawin. Iya, ya, betul. Menemukan bakat nanti di bakat terpendam dari siswa. iya. Nanti kita ini arahkan kepada kesiswaan atau perlombaan-perlombaan dan yang lainnya seperti itu. Ya, terima kasih. Ya. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Emma selaku materi dan Pak Yayan sebagai moderator, serta Bapak Ibu rekan-rekan partisipan. Terima kasih atas kunjungan di room kami. Ada Ibu Andiki, Pak Fatwa, Pak Fahmi, ada Pak Tresa juga yang kemarin. Terima kasih juga kepada Ibu instruktur kami, Ibu Putri. Nah, di sini juga ada beberapa rekan-rekan juga. Terima kasih. Ya, baik, saya akan akhiri saja. Ada Pak Yan juga, ada Bu Des. Saya akan akhiri saja untuk pertemuan kali ini di WebEx Zoom meeting kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya, dan sekali lagi jangan lupa untuk mengisi absensi atau presensi. Bahkan ini akan menambah kredit poin untuk kita semua. Lalu mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan apapun dari kami. Semangat untuk kita semua di Delta VCP juara. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau meeting sendiri boleh, atau nanti dalam waktu berapa menit akan saya klik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya mau ngisi link dulu absen ya. Oh, terima kasih Pak Fatwa, keren. Ada Bu Dina dari kelompok 6. Sama 6 juga kelompok 14. Terima kasih semuanya.